Henshin! Halo guys, akhirnya nih ya kita Q&A lagi. Jadi terakhir Q&A itu pas Anda 10.000 subscriber. Jadi itu sekitar 4 tahun laluan lah ya. Jadi berbahagialah akhirnya kita Q&A lagi. Dan terima kasih banyak teman-teman udah ngirim pertanyaan-pertanyaan di post Instagram Anda ya. Dan juga sekali lagi Anda bakal ingatkan kalau pertanyaan yang unik-unik dan juga cukup variatif yang akan dijawab di Q&A kali ini. Jadi yang mainstream ya jadi teman-teman semoga juga pertanyaan-pertanyaan yang serupa bisa dijawab semua lah ya. Jadi misalkan ada yang tanya ya, jadi sekalian mewakilkan gitu ya. Dan juga semoga bisa terjawab semua pertanyaannya, walau nggak semua sih, soalnya komennya ratusan hampir ke ribuan. Jadi mungkin nanti di lain kesempatan lah bisa dijawab lagi ya. Jadi semoga dengan Q&A ini kalian bisa lebih dekat dengan Agan Reza. Begitu ya. Pokoknya kalian chill aja, enjoy aja teman-teman ya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin ada yang toku, mungkin ada yang personal life, tapi mungkin lebih banyak ke personal life ya, karena kan toku udah sering. jadi konten sehari-hari. Nah, sebelum Q&A teman-teman, Anda dapat paketan yang keren nih ya. Jadi limited juga teman-teman dari 2 brand tokusatsu yang collab, yaitu ada Kawasatsu dan juga RDX Store. Nih, lihat ya, dari packingnya aja udah kelihatan eksklusif nih. Tapi kalau kalian buka lagi, nah di dalam tuh masih ada box artnya tuh ya. Ini apaan nih Gan? Nih ada Gokaiger sama Two Kaisar guys. Tuh, dalam paketan ini tuh kita dapat apa aja sih? Jadi dapat keychain. Nah, terus juga kita dapat ini juga nih, baju yang sekarang Anda pakai ya. Two Kaiser dan juga si Gokai Red yang lagi power up. Menyambut Ten Gokaiger juga nih. Dan juga sepaket sama case HP Supatu Kaisa juga nih teman-teman, yang keren banget. Weis, mantap ya. Dan juga ini tuh limited teman-teman, hanya sampai tanggal 30 September saja. Oke, jadi jangan sampai kehabisan. Yes. Buruan beli. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai Q&A-nya. Sekali lagi ini kalian chill aja, enjoy aja. Nggak tahu Anda seberapa lama, tapi Anda bakal jawab pertanyaannya ya sebanyak semoga mungkin bisa lah. Banyak ya, semoga bisa banyak juga dan bisa mewakilkan pertanyaan teman-teman yang selama ini tuh penasaran gitu ya. Jadi semoga pertanyaan salah satu orang juga bisa mewakilkan yang tanyanya sama gitulah ya. Oke, silakan. Jadi ditanyakan aja. Jangan yang terlalu kepo-kepo banget lah. Saya tidak suka biasanya kan diulik-ulik. pertanyaannya apa sih? Bang, kamera ada favoritnya apa bang? Iya, udah pasti pada tahu lah. Banyak juga yang bantu jawab kan. Bentar, coba nah, thank gua you. tebak. Agito bukan? Iya, udah. Oh. Dah, Agito ya. Oke, jadi kita coba aja ya. Pertama, dari rainbow_realm.id. Menurut Agan itu, apa tema Kamen Rider yang Agan harapkan dari Rider untuk kedepannya? Jadi kan ya? temanya udah banyak nih. Jadi pertanyaannya, menurut tuh kira-kira Kamen Rider next tuh bakal apa ya konsepnya gitu? Ini suruh nebak atau harapan? Harapan. Ya, kalau harapan sih sebenarnya udah ada sih di Zero One. Temanya itu teknologi masa depan kan. Sebenarnya belum ada lagi sih, jadi cuman kayak ya ngikutin alur aja sih sekarang ya. Jadi apapun temanya tetap seneng gitu. Jadi kayak Saber juga sebenarnya Anda nggak terlalu suka dengan tema fantasi kayak begitu Pak. Makanya nggak suka film-film kayak Narnia, Harry Potter tuh nggak suka. Tapi siapa sangka kan tiba-tiba Saber jadi salah satu favorit. Jadi ya ngikutin alur aja sih ya. Kalau misalkan soal harapan ya sebenarnya udah terpenuhi di Zero One, cuman ya memang kurang memuaskan secara pribadi. Tapi secara konsep ya Anda suka yang masa depan gitu, yang futuristik ya. Betul. Kita ada dari Toku_project nih ya. Toko Project. Iya, Toko Project. Jadi dia nanya, apakah Agan Reza akan berpindah hati dari Dede Yuayaiba ke Ade Aguilera katanya. Ini ada beberapa juga sih yang nanya, jadi sekalian villain kan dia. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Ya susah tuh. Aduh, maksudnya gini loh. Jadi nggak asal nge-waifu itu nggak asal kayak wah gua embat, tapi ini para waifu ini ada karakteristiknya masing-masing, ngerti nggak? Kalau Yuayaiba itu Ana suka karena dia tuh natural. Jadi udah gitu aja, dia tuh natural. Bisa dibilang kalau diadu misalkan cantiknya sama siapa, emang banyak kalahnya, cuman dia tuh natural. Itulah yang membedakan dia. Kalau Aguilera kan dia itu memikat. Gitu. Jadi beda ada gitu. Betul, ada karakteristiknya masing-masing. Mungkin kalau masing-masing. Aguilera dari aura meren. Ya, dia tuh manja-manja gitu. Manja teh gimana? Emang dia di filmnya manja kan? Iya, iya kayak gitu maksudnya, manja-manja memikat gitu. Jadi ada karakteristiknya yang beda gitu.
Gitu loh. Jadi Semoga beda terjawab ya. Dah. Jadi kalau disuruh pilih, belum tahu. Belum tahu, dua-duanya aja. Dah, Kalau lanjut. bisa 2, kenapa 1 gitu? Nah, Penasaran nih, Agan selain sering nonton tokusatsu, apa sering nonton anime juga nggak? ya kalau ditanya nonton anime ya pasti nonton lah. Ada. Lah gitu. Jadi Ana bukan manusia goa atau manusia laboratorium yang nontonnya Kamen Rider. Laboratorium. Wah, gitu. Ya nggak mungkin lah. Pasti Ana punya kehidupan juga gitu ya. Maksudnya punya hobi yang berbeda juga. Jadi nggak cuman tokusatsu doang tok gitu. Jadi jangan kaget juga. Ternyata Agan Reza nonton anime gitu. Emang saya bukan manusia apa? Manusia orang robot. kampung datang ke kota gitu. Wah. Nonton lah, pasti nonton gitu. Cuman nggak terlalu pamer gitu. Jadi sama nggak terlalu ikut-ikutan fandomnya juga gitu. Jadi karena fandom toku juga udah cukup memusingkan. Jadi cukup dinikmati sendiri aja gitu. Makanya nggak terlalu pamer, nggak terlalu kelihatan. Makanya ya mewajarkan juga kalau ada yang wah ternyata Agan Reza nonton ini gitu. Misalkan wah Agan Reza nonton Tokyo Revenger gitu. Ya nonton-nonton aja, cuman nggak ngepublikasi gitu loh. Cuma buat hiburan sendiri berarti Betul. ya. Oke. Tuh. Dari Ardin.v, menurut lu heroin tercantik itu siapa? Dilarang Yua Yaiba katanya. Pirika lah kayaknya. Nggak ada yang lain. Pirika udah. Pirika paling beda sih. Udah. Nggak ada yang lain. Jadi nomor 1 teh Pirika gitu. Iyalah kayaknya. Nggak ada yang ngalahin Pirika sama imutnya. Asli udah. Pirika sih nomor 1. Udah terjawab ya. Dari Reri Muham, dia nanya apa ada kendala saat membuat konten, terutama untuk review dan tokusatsu katanya. Item koleksi di tokusatsu yang berkesan untuk Agan Reza apa aja? 2 pertanyaan dong itu. Oh iya. Pasti kendala utama ya mood lah gitu. Kalau misalkan mood kalian nggak bagus ya pasti nggak akan bisa buat video pak. Nggak akan bisa fokus pastinya. Gak bakal bisa enjoy. Betul. Betul. Kan gimana ya kalau dipaksa itu sangat susah banget sih. Jadi untuk bisa konsisten itu susah teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan Anet harus bikin bahas-bahas tiap minggu itu. Syukur mood ya harus bagus terus gitu. Ya jadi andai kata lagi mood lagi buruk ya kalian bisalah mencairkan suasana dengan apa kayak denger lagu dulu, enjoy dulu. Ya at least jangan stres dulu teman-teman ya. Pokoknya intinya di mood dulu itu teman-teman. Kalau nggak enjoy pasti kacau semuanya. Kalau lagi kacau suasana hati, suasana pikiran pasti semuanya kacau. Dan tadi soal item yang paling berkesan gitu. Iya katanya. Apa ya? Banyak Ya kan reviewnya udah banyak. ya banget Gaim itemnya. lah udah pasti ya Gaim. Terus juga Double juga oke sih. Dan mungkin sekarang sih lagi ngumpulin Zero One ya. Soalnya Ana suka item-itemnya. Jadi yang sekarang berkesan sih itu. Next ada _adit00. Apa aja yang menjadi hobi Agan selain tokusatsu dan ngobrolin sepak bola? Hobi lu yang lain yang nggak ada orang, maksudnya yang lain nggak tahu gitu. Pastinya ngedengerin musik yang aneh-aneh. Gua tahu. Apa? Yang cak gitu kan lagunya. Ya kan dulu kuliah musik. Jadi seleranya agak aneh gitu dulu. Jadi ngedengerin musik pastinya ya. Jadi kalau K-pop sih emang itu mah cuman pelarian dari yang aneh-aneh justru ya. Kalau kalian tahu personal Anda lebih jauh lagi, udah aneh-aneh itu selera musiknya gitu. Terus juga selain ngobrolin bola ya. Iya, Ya pastinya main game sih. main game. Paling Apalagi? apa ya model kit pastinya walau nggak tahu kapan ngerakitnya tapi seneng belinya. Iya, Terus- udah numpuk kan semuanya. Ya mayoritas sih gitu-gitu aja temen-temen ya. Paling belajar taktik. Apa belajar taktik tuh Ya gimana? bola sih masih ngomongin bola sih. Belajar taktik siapa tahu Arteta dipecat Agan Reza jadi pelatih Arsenal. Gitu. Ngimpi. Biar nggak terlalu Ngimpi. biar ada dasaran teori. Pernah nggak sih ada subscriber yang konsisten ngasih teori dan pendapat yang bener-bener mind blowing gitu? Dan saking bedanya itu, Agan sampai punya rencana buat ngajak dia buat diskusi bareng. Ya pasti ada lah ya. Jadi sebenarnya nggak tahu amat, cuman pas dia komen itu, oh nih orang. Jadi hafalnya tuh pas dia komen gitu. Jadi PP-nya ini, namanya ini. Jadi udah ada beberapa nama juga yang udah jadi apa ya kayak bookmarknya lah gitu. Adalah teman-teman Agan Reza pastinya yang komennya luar biasa sampai gimana ya, sampai ya pasti adalah kepikiran untuk apa ya diskusi santuy bareng gitu. Makanya kan nanti bakalan ada apa kontennya di membership. Oke, next ada dari Ahmad Zulkarnain 18 _nih ya.
Ini juga ada beberapa yang nanya juga sih. Kenapa abang suka sama Arsenal? Kenapa nggak MU? Kenapa nggak Chelsea? Kenapa nggak Persib? Nah, Kalau diceritain sejarahnya ya panjang lah. Tuh, soalnya dukung Arsenal hampir 20 tahun, Pak. 20 tahun lebih. Lama banget ya. Dan untuk setia untuk selama jenjang 20 tahun itu tuh susah. Karena lebih banyak pahitnya pastinya. Gitu. Emang ada masa manisnya tapi ada juga pahitnya. kalau sekarang lagi apa? Lagi pahit-pahitnya banget lah, jelas. Cuman ini biar para kardus tahu aja gitu. Kardus tuh apa sih? Ya maksudnya fans-fans bola yang baru gitu. Yang maksudnya yang ikut-ikutan doang ngejelekin Arsenal, cuman nggak tahu banget problemanya tuh kayak gimana gitu. Jadi emang pada dasarnya itu Ana dukungnya itu Prancis dulu, negara. Itu turun-temurun keluarga. Dari bokap nurun ke kakak yang paling tua, kakak paling tua nurun ke Ana gitu. Jadi udah dari zaman Gen Tigana, Michel Platini ke zaman Zinedine Zidane langsung nurun ke Ana gitu. Jadi nanti kalau misalkan Ana punya anak, pastinya bakal diterusin lagi harus dukung Perancis. Nggak itu bisa gitulah Jerman. Itu kan warisan, Pak. Nggak bisa Jerman, Cok. Itu warisan, dengerin dulu. Nah, karena udah dukung Perancis, makanya cari klub yang paling dekat, pemain Perancisnya paling banyak tuh siapa. Dan pas waktu itu tuh Arsenal, tahun 1999. Jadi Ana dukung Perancis itu pas tahun 98, itu pas masih kecil banget, emang udah diwariskan sama gitu. Dia diwariskan sama si kakak paling tua, disuruh baca majalahnya, sekedar lihat gambar ngafalin pemain-pemain Perancisnya itu udah terjadi. Pas jadi lu zaman hafal TK. dong pemain-pemainnya pada zaman itu. Ya hafal lah tuh. Sampai sekarang masih ingat. Masih hafal, masih ingat. Jadi disuruh hafalin loh. Udah kayak ulangan, udah kayak selayaknya pelajaran sekolah, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Ya udah dicarilah di situ. Emang yang paling banyak pemain Perancisnya tuh pas zaman itu tuh Arsenal. Anelka, Petit, Vieira. Jadi udah dukung pas zaman itu. Gitu. Jadi ya susah lah, pasti adalah kepikiran untuk udahlah ngefans sama Arsenal cukup sampai sini aja. Tapi ya namanya juga udah cinta, mau sejatuh-jatuhnya klub itu ya pasti Anda bakal dukung terus. Anjay. Gitu sampai mati. Anjay. Sama aja gitu. Prancis enggak. RLY GNTR 10. Nah, susah banget namanya. Sempat ke distract nggak Gan sama bocil-bocil nagih? Gimana mood sih? Jadi kadang kalau lagi capek dan lagi bete, lagi nggak mood, ke distract malah pasti emosi. Namanya juga manusia. Ya namanya juga manusia ya. Jadi baper ya, manusiawi bisa dibilang. Jadi kalau misalkan boleh ngasih pendapat ke bocil-bocil itu misalkan ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu menyalahkan banget. Jadi kalau bisa ditelaah lagi, gini ya, mereka itu emang masih kecil, harus dimaklumi sedikit. Tapi mereka itu ngefans, cuman salah caranya, ngerti nggak? Ya nggak sih? Jadi mereka kan nggak ada pikiran untuk menjatuhkan sebenarnya kan? Iya. Udah pasti kan? Jadi mereka itu ngefans tapi caranya salah. Jadi ya dengan itu, dengan menuntut gitu kan? Itu tuh salah sebenarnya gitu. Kan itu tidak memanusiakan orang lah bisa dibilang kan? Iya, tapi kita nggak bisa menyalahkan mereka juga sih. Iya. Cuman kan gimana ya, yang bikin kesel kan sebenarnya ada juga beberapa bocil-bocil yang sebenarnya tuh bisa ngerti juga gitu. Nah yang nggak bisa ngerti ini tuh salah gitu, ngerti nggak? Dan ya mestinya kan udah dikasih tahu berkali-kali gitu kan ya, jadi mestinya udah bisa cepet menyerap juga kan. Berarti ini tuh salah gitu, tapi kenapa harus diulangi terus gitu. Soalnya banyak juga yang support bocil-bocil gitu dan ya. ada beberapa juga yang udah berubah ya nggak sih? Iya benar, dari itu awal yang, gitu. Itu yang paling salut sih, apalagi yang sampai ikutan diskusi santuy waktu itu luar biasa loh, pinter banget tuh bocil, pasti ranking kelas gitu ya. Ya jadi tolong berubahlah gitu ya. Mohon pengertiannya lah sedikit. Seiring kalian jadi dewasa pasti kalian bakal ngerti gitu sih ya. Tapi terima kasih banyak atas antusiasnya dan dukungannya. Gitu, cuman caranya aja dibenarkan lagi. Karena kalau bukan karena mereka juga nggak ada lu. Betul banget. Betul, jadi kan? Terima kasih. Udah. Oke, next kita ada dari _lentoys. Kan apakah ada tanggapan aneh dari tetangga perkara hobimu ini, Cina, atau dari keluarga gitu? Ada yang nggak begitu dukung gitu? Pengen tahu respon lu tuh kayak gimana gitu. Jadi tetangga jelas ya pasti nggak tahu lah. Cuman pasti mungkin heran kalau subuh-subuh tiba-tiba teriak-teriak kan. Itu ngapain gitu. Ya so far nggak tahu gitu, tetangga juga Ana melakukan ini tuh nggak tahu gitu.
Dan Karena mereka emang juga kerjanya di rumah terus, ya, dan mereka juga nggak terganggu, ya udah. Dan ya tapi kita masih berhubungan baik, tetangga-tetanggaan ini kita berhubungan baik semuanya. Dan juga dari keluarga sih nggak ada yang kontra ya, jadi semuanya juga dukung. Sebenarnya nggak tahu secara mendetail, cuman ya tahu gitu, Anda tuh melakukan ini itu tuh tahu. YouTube gitu ya. Ya tahu gitulah, pasti itu mah Cuman tahu. detailnya gitu nggak terlalu. Ya detailnya nggak terlalu tahu, tapi mereka ya dukung sih, nggak ada yang kontra. Apaan kamu jadi content creator, enggak sih. Jadi dukung sih teman-teman ya, pasti dukung, saling dukung semuanya, keluarga juga support. Kalau ada kesusahan kayak misalkan channel kayak kemarin kan juga pasti langsung dikontak sama orang tua, kenapa gininya, kenapa gitunya, dan juga bantu dukung doa juga. Itu sih, jadi so far sih nggak ada kendala. Dan dari teman-teman lingkungan sekitar juga nggak ada yang kayak mencibir, apaan sih Agan Reza gitu, apa sih si Reza kayak bocah bla 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 gitu, nggak ada sih. Jadi semuanya support, semuanya juga kita berhubungan baik. Jadi Anda juga sangat bersyukur bisa bisa ada di lingkungan yang seperti ini gitu, yang sama-sama semuanya support. Mantap. Oke, next ada dari Rizky.Fadilah21. Dia ada 2 pertanyaan, cuman yang kedua udah dijawab tadi ya. Jadi yang pertama itu ada niatan nggak Gan buat nambah konten lagi? Entah itu lu mau cover lagu tokusatsu atau apa gitu misalkan. Pastilah ya. Jadi kita harus mengembangkan diri. Maksudnya dulu juga awal-awal channel Agan Reza kan cuma review di X. Sampai sekarang kan bisa ada ngegame, bisa ada tokusatsu challenge, diskusi santuy. Itu kan sebuah perjalanan juga di mana mengembangkan diri. Itu juga saran lewat teman-teman juga gitu. Pastinya adalah kedepannya untuk nambah-nambah konten, tapi untuk sekarang sih ya masih berkutat dengan kesibukan, jadi belum bisa ada penambahan konten dalam waktu dekat. Tapi dalam pikiran tuh udah ada pastinya ya, mau gini mau gitu. Dan kalau bisa sih harapan sih pengen ada tim ya, jadi biar ada pembagian konten yang banyak gitu kan. Soalnya tokusatsu ini tuh luas banget. Sementara Ana sendiri aja di sini baru bahas Kamen Rider dan Ultraman aja udah kelabakan banget asli ya. Gitu sih teman-teman. Jadi ditunggu saja, doakan saja yang terbaik. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau ngasih saran gitu atau masukan buat bikin konten apa juga silahkan. Boleh. Sangat terbuka ya kita. Betul. Next kita ada pertanyaan dari Rams.2404. Dari banyaknya tokusatsu, kenapa lebih milih untuk membahas Kamen Rider? Tokusatsu kan ada apa aja tuh? Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman, terus apa lagi? Ada lagi? Metal Heroes dan lain-lain banyak sebenarnya. Goban. Oh, Gobang. Si Gaban. Gobang mah merek gitu. makeup. Kenapa Kamen Rider? Karena dari kecil ya jatuh cintanya sama Kamen Rider. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Maksudnya yang paling kesemsem gitu. Jadi kan dari kecil emang pasti udah tonton berbagai macam tokusatsu lah. Power Ranger, Super Sentai juga sebenarnya udah, pasti Ultraman juga udah kan. Terus juga ada kayak Kabutaku dan lain-lain. Tapi ya paling sukanya ya Kamen Rider sampai sekarang gitu. Jadi makanya ya pilihannya untuk membuat konten utama ya pasti di Kamen Rider gitu. Beda lagi kan kalau misalkan dari awal jatuh cintanya sama si Gavan lah gitu. Ya Anda bakal bahas Gavan sekarang gitu. Gitu sih. Jadi mungkin karena ya love at the first sight. Iyalah gitu. Ya gimana orang aja gitu, dikasih sushi pilihnya enak, yang paling enak yang mana gitu kan. Udah. Gitu. Next ada dari r_yan.syh. Gimana cara ngebagi atau ngatur waktu dalam sehari untuk syuting, nyiapin skrip, makan, tidur, jalan-jalan? Kalau dari Ana sendiri sih kurang bisa ngasih saran sih soal itu ya. Soalnya masih berantakan juga kan sampai sekarang kan. Jadi kadang syuting subuh, kadang malam, kadang pagi gitu kan. Jadi kadang juga kebalik kan? Iya, jadi kadang kebalik subuh, juga gitu. Jadi mohon maaf teman-teman, gitu. Belum bisa ngasih saran sih di situ. Tapi kalau yang enak sih sebenarnya ya tidur normal, misalkan jam 10-11 tuh udah tidur. Bangun tuh jam 6, jam 7. Itu tuh enaknya waktu buat syuting atau ngedit lah ya. Gitu. Siang sih sebenarnya kalau enaknya syuting tuh karena energinya tuh lagi full-fullnya. Kalau siang kan udah makan siang, istirahat juga sebenarnya udah cukup gitu. Ngedit tuh enaknya ya pagi sebenarnya. Jadi tinggal uploadnya siang. Udah upload, tinggal syuting lagi gitu. Dan jadi pagi tuh udah langsung dari edit langsung upload gitu. Iya. Jadi masih fresh from the oven gitu. Terus juga me time-nya itu enaknya malam. Iyalah. Malam enaknya mau ngapain kayak nonton, main game. Cuman ya kalau dari Ana sih lagi
kelabakan semuanya Pak. Karena masih sibuk juga Ya masih sibuk juga sih. Ya gitu sih kalau impian lah ya, impian rutinitasnya tuh Ana tuh seperti itu. Next ada pertanyaan dari Teguh Hazrizal. Gan, ceritain dong gimana pertama kali bisa berteman sama Bang Randy dan kawan-kawan lainnya. Soalnya kan karena tokusatsu tuh kecil kan. Jadi susah gitu dapat teman atau nemu teman yang sehobi kan. Mutualisme, simbiolisme. Simbiosis mutualisme lah. Jadi dari awal ini Ana bukan pamer ya. Jadi dari awal itu Ana inisiatif untuk membuat grup yang namanya itu DX Community Bandung. Karena kan waktu itu aktif di FB dan pas survei, wah ternyata banyak juga nih anak-anak Bandung yang sehobi gitu. Nah, kenapa nggak dikumpulin aja? Jadi ini juga ada jasa juga dari grup yang namanya itu DX Community Indonesia. Itu dari situ juga bisa tahu anak-anak mana yang dari Bandung. Sebelumnya sih udah ada DX Community Banjarmasin sama Jakarta kalau nggak salah. Jadi kayak Ana tuh inisiatif lagi untuk kumpulin anak-anak Bandung gitu. Dan pas gathering pertama itu Mei 2016 Ana lupa. Ya di situ terjadilah perkumpulan anak Bandung pertama kali yang suka DX. Ternyata lumayan banyak, 10 orangan lebih loh. Ana juga takjub. Dan gimana ya, pertemanan kita itu berlanjut loh. Lanjut. Nanti pastinya kan nanti si A kenal si ini kenal si ini. Nah, Ana tuh kenal si Bang Randy itu dari si Yoda. Oh iya. Yoda. Kenal Yoda itu dari Faiz ya. Jadi kayak nyambung-menyambung gitu ya. Nyambung-menyambung gitu ya. Nah, jadi pas waktu itu pas main ke rumahnya Yoda ada Randy. Itu waktu itu kenalnya itu sama pergi ke rumahnya si Yoda itu sama si Om Kumis, sama Jojo, sama Faiz juga. Nah, di situ ketemulah Bang Randy. Iya. Gitu. Terus kalau Om Bai sih di X Community sih datang tiba-tiba. Pas foto X8 itu pertama kali itu kenal Bayu. Yang kalian foto ya, itu. Itu kenal Bayu pertama kali. Oh ya? Iya, itu kenal Bayu pertama kali. Terus dia tuh datang ke gathering DX, bawa DX. Dari situ mulailah kenal udah. Terus ternyata Bang Randy sama Om Bay itu udah kenal dari lama sebelum anak kenal dua orang ini. Oh, mereka udah kenal duluan berarti. Iya, kalau nggak salah pas zaman mereka cosplay gitu lah. Gitu loh. Ya sampai sekarang ya udah, dan kita masih berhubungan baik satu sama lain gitu. Jadi nggak ada kita duluan hobi koleksi DX tuh nggak ada. Padahal gitu. Ini ya saling mendukung. Iya, makanya ketawa aja kemarin ngeliat, aduh apaan lagi gitu. Oke, next dari Pria Rizky Ki 1. Apa yang membuat Aga Reza semangat dalam membuat konten saat dulu hampir pernah mau berhenti buat konten? Pastinya dorongan dari teman-teman lah, gitu ya. Itu dukungan dan dorongan dari teman-teman. Ternyata di titik yang benar-benar mau berhenti banget tuh banyak banget yang support gitu loh ya. Jadi benar-benar mati-matian banget gitu. Jadi cukup terharu juga sih, ternyata banyak yang masih care gitu. Padahal dulu belum segede banget gimana gitu ya. Kayak misalkan Panji gitu sampai nelpon, sampai dicurhatin berapa kenapa lu bla 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 dan segala macam. Dan juga banyak teman-teman lain lah yang ngasih dorongan-dorongan gitu. Padahal itu udah bener-bener titik udahlah mau berhenti banget lah, itu udah nggak kuat banget lah secara mental juga udah sabodo teuing lah bisa dibilang. Oke, next ada pertanyaan dari Atala_B.C. Episode bahas-bahas yang paling bikin pusing yang mana, Gan? Periode pas GO sih, itu pusing. Itu benar-benar pusing. Kenapa? Karena timelinenya gitu? Iya, timelinenya dan segala macem. Terus juga kalau lanjut ke Zero One itu pas zaman ZO2 itu agak pusing juga. Dan dimana itu juga lagi barengan sama Saber pas muncul awal-awal. Jadi harus bagi fokus. Satu harus fokus ke Saber baru League, satu harus fokus ke debutnya Zero2 yang lumayan bikin pusing prosesnya. Dan dimana lagi ada dorongan-dorongan gak sabaran gitu kan. Jadi makin terpacu dengan waktu gitu kan. Dan berpacu dengan waktu ini gimana gitu. Orang berpacu dengan melodi, ini berpacu dengan lagu. Iya, maksudnya udah mah lagi pusing-pusingnya di balik layar kan gitu. Jadi kan nggak boleh salah lah gitu kan, karena didengar banyak orang juga, walaupun bisa dibilang cuman sharing pendapat lah ya.
Tapi di situ banyak pihak-pihak yang gak sabaran. Padahal tuh lagi berusaha keras ngasih teori ini. Padahal tuh Anda di balik layar berusaha keras gitu. Berpusing-pusing riak lah bisa dibilang. Nah, terus juga lanjut ke Saber sih, bagian King Arthur. Itu agak pusing juga karena banyak referensinya juga. Tapi yang paling banyak pusing sih Zio sih kayaknya ya. Makanya banyak juga diskusinya bareng Om Bay, bareng si Bang Randy juga. Jadi kita saling tukar pikiran juga sih. Itu sih, dah. Oke, next dari Koirudin_76. Apakah Agan pernah ngerasa nggak channel YouTube-nya bakal gitu-gitu aja, nge-stuck atau bisa berkembang lebih baik lagi atau gimana? Kalau soal jumlah angka ya sebenarnya nggak terlalu mempertimbangkan gimana ya. Sekali lagi kan Ana udah bilang dari awal kalau misalkan subscriber itu bukan patokan Ana buat nge-YouTube. Sebenarnya nggak munafik juga sih. Ya siapa sih yang nggak pengen subscriber gede gitu kan ya. Cuman kan di sini ya Anda lebih fokus ke konten, lebih fokus ke komunitas juga gitu. Jadi kalau soal angka sih ya kalau misalkan segitu-segitu aja ya udah gitu nggak apa-apa. Tapi asal komunitas itu semakin besar kan. Nah soal berkembang bisa lebih baik lagi ya pastilah, jelas lah. Karena Tokusatsu juga semakin kesini kan semakin besar lah. Jadi Anda juga harus mengembangkan diri juga dan ngerasa juga kok makin kesini komunitasnya juga semakin besar. Ya walaupun mungkin dari sebagian orang logo kan subscribernya segitu-segitu aja gitu kan. Anda juga nggak pernah maksa kalian buat subscribe gitu kan ya. Jadi Anda juga cuman ngomong selewat doang kan. Tiap di akhir video ya udah like, share, subscribe, tapi nggak sampai ya subscribe ya guys, subscribe gitu kan. Jadi ya kalau kalian suka ya subscribe aja, kalau kalian nggak suka ya udah ya wes gitu ya. Jadi Anda juga nggak pernah mempermasalahkan udah bertahun-tahun di YouTube subscribernya segini-segini aja gitu. Asal komunitas itu semakin gede, semakin solid. Iya benar, semakin solid, semakin gede, dan juga kita punya tempat diskusi juga yang sehat pastinya. Ya gitu aja sih. Fokus utama Ana gitu, mengembangkan komunitas ya, yang pastinya yang sehat juga gitu. Next ada dari Muzufar_. Kan gimana sih awal mulanya bisa kepikiran bikin YouTube yang bertemakan Kamen Rider? Udah gitu doang. Ya paling pertanyaannya, apakah pernah diejek anak kecil oleh netizen atau teman karena suka nonton Kamen Rider gitu? Good question lah. Pasti ya awal mula bikinnya pasti dari kecintaan dong, dari hobi dong ya. Jadi bukan karena wah Kamen Rider lagi hype nih gitu, aku bikin gitu ya. Enggak. Dulu tuh pas Kamen Rider itu zaman-zaman Ghost ya bikin ya, itu bener-bener gimana ya? Ada komunitasnya cuman nggak terlalu gede banget kayak sekarang gitu. Jadi ya bisa dibilang ya berani ambil langkah juga ke situ ya karena hobi. Ya terus lihat beberapa reviewer Jepang yang review di X gitu kan ya. Jadi nggak terlalu banyak juga, apalagi di Indonesia itu belum ada sama sekali. Waktu itu tuh pertama itu lihat Keizo atau Wotafa kalau nggak salah ya. Jadi mereka itu kan suka review di X, kalau nggak salah Keizo deh. Terus kan dia itu nggak ngomong kan. Nah dalam pikiran itu jadi mikir gitu, kenapa nggak bikin review di X yang ngomong? Ngejelasin gitu kan? Ya ngejelasin dan secara bahasa Indonesia, secara belum ada. Langsung lah dibikin. Nah, dan juga soal tadi ejekan-ejekan ya sebenarnya sejauh ini nggak ada sih. Semuanya support. Jadi dari lingkungan terutama ya. Jadi nggak ada yang ngejek Gan Reza kayak si Reza kayak anak kecil bla bla bla, enggak. Paling cuman orang awam yang lewat channel Ana doang bilang kayak anak kecil masih Kamen Rider. Cuman kan secara lingkungan misalkan lingkungan teman-teman kuliah lah, teman-teman sekolah dulu lah, dari keluarga lah, nggak ada yang ngejek sama sekali. Semuanya benar-benar support banget ya. Karena dulu di lingkungan sekolah juga banyak yang suka Kamen Rider gitu. Jadi ya bersyukur banget suportif gitu ya. Nah kenapa bisa seperti itu? Itu juga balik lagi ke diri kalian sendiri. Kalian juga jangan terlalu kayak mengekspos diri ke kesenangan kalian tuh jadi terlalu berlebihan. Ya itu yang menyebabkan kalian diejek tuh gitu. Ya, jadi misalkan, wah, sini, ya iyalah pasti gitu ya. Jadi bersikap aja seperti orang normal kalau di umum gitu ya. Sebagai hobi doang. Iya gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan. Iya, seriusan gitu ya. Jadi jangan terlalu terlihat banget antusiasnya tuh mengarah ke yang negatif kalau kayak begitu tuh gitu ya. Jadi ya bersikap seperti orang normal aja gitu. Kalau misalkan orang lain akhirnya tahu hobi kalian, oh ternyata suka Kamen Rider ya lu. Ya udah, mereka juga pasti respect, mereka juga pasti hormat gitu. Oke, next ada dari Madero45. Bagaimana perasaan Agan tentang Agan dijuluki oleh Toku fans dengan sebutan Bapak Tokusatsu Indonesia? Jujur aja,
Mereka jujur lah. Kalau boleh jujur, sebenarnya julukan itu agak berlebihan sih. Dan dari Anda juga kan nggak pernah ngaku-ngaku, wah, Anda nih bapak otaku fans bla bla bla. Anda juga kurang tahu itu asal usul julukan itu dari mana gitu. Jadi menurut Anda sih agak berlebihan karena Anda juga sama seperti kalian kok. Cuman hanya sebagai penikmat aja, cuman sebagai fans aja, bukan sepuh yang gimana banget kan gitu kan. Jadi Anda juga masih dalam tahap belajar, masih tahap mengembangkan diri juga. Makanya di tiap bahas-bahas juga Anda selalu ngasih tahu ke kalian kalau misalkan ada yang kurang, ayo dong ditambahkan. Biar kita juga saling tukar pikiran gitu. Soalnya gimana ya? Enak aja gitu kalau ada yang ngasih masukan gitu, terus ada yang ngasih tahu yang Anda tuh belum tahu, itu tuh asik banget asli. Jadi kalau boleh jujur sih ya sebenarnya julukan itu agak berlebihan juga sih gitu ya buat Anda. Terbebani ya, maksudnya nggak enak aja di telinga orang awam gitu. Maksudnya telinga orang yang belum kenal gitu kan. Jadi apalagi yang mereka suka tokusatsu, apaan nih bapak tokusatsu gitu kan. Padahal Anda tuh bukan siapa-siapa gitu kan. Ya jadi sebenarnya sih ya udah begitu sih kalau boleh jujur sih gitu teman-teman ya. Ada dari ini kayaknya namanya Chandra Kusumo kayaknya. Gan, apa yang membuat Agan Reza masih bertahan dan gak lelah buat nge-YouTube sampai sejauh ini? Dan siapa orang yang paling berjasa buat Agan selama nge-YouTube? Mungkin bisa ceritakan kisah suka dan dukanya. Motivasi yang bikin jalan terus sampai sekarang pastinya passion. Karena kecintaan sih itu ya. Jadi ya karena suka banget sama Kamen Rider ya pasti jalan terus gitu. Jadi beda gitu sama hobi-hobi yang lain yang misalkan cuman ya selewat tapi kan Kamen Rider ini udah beda gitu, udah dapet lah, udah mendarah daging gitu. Ya bisa dibilang gitulah kalau lebaynya gitu. Jadi kalau misalkan ya anggaplah kayak Arsenal ya, kalah terus tapi kan ditonton terus gitu kan. Nah seperti itu. Dan kalau soal orang yang berjasa ya banyak lah, salah satunya di kanan ini. Dah senang. Ya salah satunya ini, dan juga banyak teman-teman lainnya lah pastinya yang support di kala suka maupun duka juga pastinya banyak ya. Kalian juga pastinya banyak gitu. Sampai Ana juga cukup terkesima, cukup terkagum, cukup terharu juga di saat-saat yang lagi terpuruk banget ya. Anggaplah kayak kemarin channel dihack, ternyata banyak banget yang dukung gitu. Sampai Ana juga kaget gitu. Waduh, nggak nyangka, asli nggak nyangka sampai sebegitunya gitu. Jadi ya kalau kalian juga yang masih dukung ya terima kasih banyak lah. Next ada dari babal.q. Pernahkah Agan berada di titik terendah sampai mau resign jadi konten kreator? Pernah lah. Itu Desember 2017 kalau nggak salah, itu parah banget. Itu bener-bener traumatik banget. Yang mana ya? Jadi itu pas yang gua asma sampai masuk rumah sakit. Asmanya kambuh sampai masuk rumah sakit. Pernah itu. Jadi ceritanya itu agak terkejut juga sih, dimana stres itu ternyata bisa memicu kita itu jadi sakit. Itu baru tahu dari dokter gitu. Jadi pas waktu itu tuh berada di titik terendah itu secara mental mungkin ya. Baru-baru udah capek, baru-baru udah kesel banget juga, marah, semuanya campur aduk jadi satu lah yang negatif-negatif. Jadi waktu itu juga subscriber belum terlalu besar, masih 20 ribuan kira-kira, tapi itu effortnya udah gila-gilaan banget. Dimana anggaplah yang budgetnya pas-pasan, udah bener-bener nge-review DX itu udah total banget. Terus juga nurutin kata-kata subscriber ini itu. Jadi bener-bener berusaha keras banget lah, sampai maksimal banget. Tapi di satu titik ya emang kayak seperti kayak nggak dihargain lah, bisa dibilang. Selalu aja dituntut, selalu nggak dihargain. Nah di titik itu ambruk banget secara mental, sampai asma, sampai masuk rumah sakit, sampai tahun baru itu masih sakit loh. Dan pas konsul ke dokter ya katanya bener-bener lagi stres berat. Di titik itu tuh lagi stres berat banget. Dan ya pastinya nggak pikir panjang ya, pastinya pengen kepikiran untuk berhenti nge-YouTube lah. Nah di titik itu yang lagi rame-ramenya tuh sampai di apa ya, kayak disupport lah sama teman-teman yang lain, kayak misalkan Panji lah yang lain gitu, untuk jangan berhenti. Dan ya berguna banget lah itu support kayak gitu, makanya bisa jalan sampai sekarang ya itu. Nah ini juga pernah ceritain pas 100.000 subscriber deh kalau nggak salah. Iya gitu. Kalau nggak salah, lupa. Nah ceritain lagi sekarang. Itu sih kalau boleh dibilang titik terendah banget ya, itulah. Udah berusaha sekeras mungkin, tapi ya masih kayak diremehkan dan dituntut terus-terusan, itu sakit sih. Oke, next nih ya. Ini tidak berasal dari tokusatsu ini. Dari satrio.b.
Bias di K-pop sekarang siapa? Semenjak pip udah nggak ada. Ya kepergian Jifrot memberikan luka hati yang mendalam lah. Lobangnya gede ya di sini, Pak. Oh iya. Sakit lah. Gitu. Sakit itu lagi, maksudnya lagi cinta-cintanya banget, tiba-tiba bubar. Sakit lah. Dan juga kalau soal siapa bias di Gfriend juga semuanya. Gak ada satu, semuanya suka lah gitu. Jadi merata semuanya. Tapi kan sekarang udah ada yang baru-baru kan, girl group. Yeah. Jadi kayak sekarang tuh apa ya? Inilah Oh My Girl. Terus ada gitu, Promise, iya. Oh My Girl, Promise, Aespa. Terus ITZY udah rada lama sih. ITZY udah Twice juga udah bosen. Sekarang sih ya emang lagi suka-sukanya sih sama Promise sama itu sih Oh My Girl sih. Jadi di Promise sukanya siapa? Banyak emang. Jihyun, Nagyun, Gyuri, terus juga ada si Gua aja nggak apa loh. Sorom. Udah 4 itu aja lah udah. Gue cuma tahu Gyuri doang. Nah, Jihyun itu ibarat senyummu mengalihkan duniaku itu. Nanti harus lihat MV-nya tuh kalau udah itu aduh, itu kalau cewek itu ya kalau udah senyumnya beda gitu sama cewek-cewek lain tuh yang senyum tuh langsung kayak edan senyumnya tuh khas banget lah. Cewek senyum tuh udah biasa, ini beda banget. Langsung ya itu, ibarat senyummu mengalihkan duniaku tuh itu. Oke, next kita udah dari Super Ultra Rider Satsu. Super ya. Nah, Mas Reza, target semenjak nge-YouTube itu apa? Dan motivasi buat channel YouTube itu apa? Target ya. Kalau target sih sebenarnya Anu tuh bukan tipe orang yang ada target gimana ya, tapi bukan berarti madesu ya. Jadi gimana ya? Kita kerja keras aja gitu sekarang. Jadi yang ada di depan kita tuh kita kerjakan semaksimal mungkin. Ya goal mungkin ada lah, cuman gak terlalu spesifik banget gitu ya. Kayak misalkan 1 juta ya gue harus gini. Tapi Anu tuh lebih ke tipe orang yang jalanin aja yang sekarang ada semaksimal mungkin. Gitu sih ya. Dan juga ya butuh makan Pak saya juga. Jadi harus kerja terus Pak ya gitu. Gitu sih teman-teman ya. Jadi motivasinya buat channel YouTube-nya apa? Motivasinya sih ya sama sih tadi udah dijawab ya. Ingin membuat komunitas yang sehat, ingin membuat komunitas yang besar juga, terutama di tokusatsu ini, terutama di Indonesia sih lebih tepatnya. Oke, next ada dari Ton_Cyclone. Gan bisa main alat musik nggak? Perasaan kemarin di IG-nya kan udah ada kan? Ya kan dulu mantan anak band Mbak. Dan kuliah musik juga. Jadi ya bisa, cuman sekarang kayaknya cepet lupa deh orangnya gitu. Dulu karena jarang dipakai juga, jadi ya, lupa. Gitar aja masih ada kan. Main alat musik bisa lah. Gitar, bass, drum? Terus nggak bisa, drum nggak bisa, seruling. Saxophone? Nggak bisa lah. Apa sih namanya? Yang gitu-gitu. Harmonika lumayan. Udah sih. Suling? Ya, suling, pianika. Itu mah recorder itu mah instrumen anak SD. SMP juga cuy. Iya gitu ya. Soalnya kan dulu anak ngeband dulu dan sempet megang ini vokal gitar juga gitu. Jadi ya bisa lah. Tapi sekarang mungkin agak lupa. Udah lama nggak main ini ya. Jadi agak kaku lah, bukan lupa sih, agak kaku gitu. Oke, agak kaku gitu. Oke. Next ada dari Yuzin Wear. Bang Agan Reza ganteng. Pemain sepak bola favorit Agan siapa? Bentar, coba gua tebak. Siapa? Siapa? Nggak akan bisa nebak lu. Bukan itu gitu. Siapa sih itu teh? Itu yang di Arsenal. Siapa ya namanya? Ya udahlah, nggak jadi tebak lah. Ozil. Ya. Bukan. Oh, bukan. Lah langsung tebak aja. Bentar. Kalau gitu bukan. Siapa gitu teh? Udah tahu. Sok tebak. Kok tebak lagi. Tebak. Semua pemain Prancis Anda suka. Semua. Nggak ada yang spesifik. Sekarang nggak ada yang spesifik. Pemain bola ini, pemain bola itu nggak ada sih. Semua pemain Prancis Anda suka. Semuanya sampai semua pemain Arsenal gimana? Beberapa aja sih. Cuman yang Prancis Anda suka semuanya. Semuanya ya. Dah. Nggak disebutin satu-satu. Banyak Pak, mau 1000 biji kita sebutin. Dari im.am_fajar kayaknya. Imam Fajar. Bagaimana tanggapan Agan Reza kepada YouTuber lain yang membahas tentang Kamen Rider
yang berlangsung beserta review DX-nya. Secara dari segi pengetahuan mereka belum begitu hafal dan mendalam seperti Agan, katanya. Aduh. Sekali lagi Ana kan masih di tahap belajar dibilangin ya. Jadi bukan hak Ana juga sih ngelarang-ngelarang mereka untuk, "Woi, lu jangan review DX, woi, lu jangan bahas-bahas," gitu kan. Kan ini ya maksudnya nggak bisa ngelarang mereka juga kan. Karena itu sama-sama iya, belajar juga sih. sesama apa ya, menjalankan hal-hal yang Hobi. sama-sama kita suka, Iya. hobi. Jadi nggak boleh ngelarang-ngelarang dong Iya, kan ya. kayak, lu nggak boleh bahas-bahas, lu apa sih lu? Iya, Lu nggak tahu, ada haknya nggak lah boleh. seperti itu gitu. Dan juga soal pengetahuan bla bla bla, ya enggak lah. Sekali lagi Ana juga nggak mau dibilang sepuh. Sekali lagi juga lebih enak tuh kita diskusi bareng. Sekali lagi tuh diskusi bareng, Pak ya. Jadi bukan seperti Ana tuh guru, kalian murid, Ana ngejelasin gitu ya. Jadi sekali lagi nggak ada larangan sih. Silakan kalau mau buat bahas-bahas, mau nge-review apapun, silakan. Sekali lagi Ana sih nggak Terbuka. ngelarang. Iya, justru Karena emang iya, makin banyak ya makin seneng. Kayak Iya. misalkan awal nge-YouTube nih, Om Bay belum nge-YouTube gitu kan. Jadi terus tiba-tiba Om Bay nge-YouTube, mulai seneng kan gitu. Terus juga misalkan bikin Om Bay bikin react meme, lucu aja gitu kan. Iya, Ya, rame. seneng aja gitu kan. Anda juga sering nonton gitu. Jadi nggak ada larangan gimana banget sih. Ya tapi jadi lebih positifnya apa ya? Jadi kita tahu semakin bervariasi. selain berkembang, Iya. semakin berkembang, semakin diketahui sama orang Ya, awam. betul gitu ya. Jadi kecuali misalkan apa ya, Anda bikin kontennya misalkan ya mengarahnya ke yang negatif gitu. Bahas toko tapi mengarahnya ke yang negatif. Misalkan nyepet inilah, nyepet itulah. Nah, itu baru diperbincangkan. Tapi kalau untuk yang bikin-bikin gitu sih ya nggak ada masalah sama sekali, justru seneng. Jadi kita saling support sebenarnya. Betul, saling support ya teman-teman. Oke guys, kayaknya ini pertanyaan terakhir ya. Jadi sejauh ini udah lumayan banyak juga pertanyaan yang Anda jawab. Jadi silahkan Bu Negara pertanyaannya. Yang terakhir itu ada dari Mr_MPPM. Apa DX yang paling memorable dan apakah masih ada di abang atau udah dijual? Kalau Paling DX yang paling memorable. memorable tuh banyak. Jadi setiap DX itu Anda bisa tahu ceritanya masing-masing tuh. Jadi tahu ceritanya masing-masing tuh, belinya di mana dan lain-lain tuh ada ceritanya, Ada ceritanya sendiri. Jadi semuanya, ada ketika harus ngelepas si DX itu tuh berasa sedih banget. Pernah waktu itu ngelepas satu DX jadi Rangers Zombie, itu sedihnya minta ampun loh. Yang mana? Agak sedih itu. Karena mau beli DX yang lain gitu. Tapi untuk sekarang sih susah ngelepas DX sih. Nah, yang paling memorable ada susah banget ini, yaitu DX Tridoron. Apa itu tuh? Tridoron Shift Car ya. Jadi itu untuk final formnya si Kamen Rider Drive. Jadi itu susah banget dapetinnya. Jadi pas zaman Drive itu harganya mahal banget, untuk hanya sebuah shift car itu sampai 950.000. Gitu. 900 berapa? 950.000, mahal banget. Soalnya udah langka. Nah, ceritanya itu ada temen yang ngejual, tapi dia itu ngejualnya pengennya set sama si drivernya. Nah, sementara gua itu udah punya beltnya si Drive. Gitu. Oh, dia Jadi jual sama beltnya itu? iya, pengennya ngelepas sama beltnya, nggak mau kalau si Tridoronnya doang gitu. Aduh, gimana nih? Ya udahlah, ambil aja gitu kan. Nah, waktu itu tuh duit mepet banget, tapi lagi pengen banget sama si Tridoron itu. Soalnya langka banget, susah banget. Jadi kalau dihitung-hitung tuh ya best deal lah, bisa dapat lebih murah dibanding harga yang 950.000 itu. Makanya dia bundling kan. Jadi berapa bundlingnya? Lupa sekitar sejutaan lah pokoknya. Nah, udah beli. Udah gitu kan jadi double kan si drivernya, dan itu mau ngejual satu lagi itu penuh drama. Penuh dramanya tuh gimana? Jadi ada bocil mau beli dari luar kota, di PHP-in lah segala macem. Pokoknya Dianya PHP gitu. iya bener-bener, wah udah PHP banget lah pokoknya. Gua teh udah sampai packing, udah sampai foto kiri kanan depan belakang. Pokoknya udah sangat meyakinkan lah. Jadi seakan-akan kayak gimana ya, mungkin kayak ditipu lah dalam tanda kutip. Soalnya Tapi jadi beli nggak? soalnya udah sampai kontak orang tuanya segala macem dan lain-lain, sampai nelpon loh orang tuanya, sampai Oh, kayak udah meyakinkan banget. iya, yang sampai beli minta gitu. maaf, orang tuanya tuh minta maaf, ya maaf ini ya gini Pasti anaknya itu. ya, dan akhirnya beli, kejual juga. Jadi driver si orang itu, si anak kecil itu, iya dibeli sama orang tuanya berarti. iya, gila susah banget itu. Orangnya orang wah daerah mana gitu. Gila, itu susah banget ngejualnya sampai mau Kayaknya gue nangis. tahu deh yang itu. Udah lama banget ini. Gue tahu kan. Belum kenal gue sama lu. Oh, bukan. Orang zaman Drive kok ini 2014. Itu susah banget dijualnya, ampun.
Dan akhirnya kejual. Oh gila dong, itu kemerdekaan banget lah. Seneng banget asli, benar-benar lega banget. Itu sih item yang salah satu ya. Kalau mau cerita item-item lain sih Ana harus cerita harus cari-cari dulu. Jadi berapa episode nanti? Iya, item ini gitu teman-teman. Ya udah, Oke, segitu gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. So far ya fun lah Q&A ini. Jadi mohon maaf juga bagi yang belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Terus juga terima kasih buat ini Ci Step yang sudah membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para netizen-netizen. Terus juga semoga sekali lagi terwakilkan ya bagi yang nanya. Jadi siapa tahu ada yang pertanyaan sama ya terwakilkan lah gitu. Ya. Jadi kalau misalkan ada Q&A lagi kapan ya nantilah semoga ada. Atau nanti pas live lah cobain tak jawab sedikit-sedikit kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mayoritas seperti kayak Regen favorit kan, revise sejauh ini kan, itu kan udah sering banget dijawab ya. Jadi cari-cari aja lah gitu. Terima kasih teman-teman. Tetap support. Ya udah like, share, subscribe. Follow Instagram Ana @rezaalexandre dan juga di Agareza Plus. Ana juga sekarang punya TikTok @rezaalexandre. Tenang aja, bukan buat joget-joget. Bukan ya, itu buat info-info toko ya. Kalian juga bisa follow lah, sama kok username-nya @rezaalexandre dan mau promote Instagram @step_miki33 alay namanya, susah makanya. Ya udah segitu aja teman-teman, stay safe dan juga stay healthy ya. Sampai berjumpa di konten-konten lainnya. Terima kasih teman-teman buat supportnya selama ini. Bye bye guys. Dadah.